Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Tantan Kojelag Arsinewi. Video kali ini saya akan mereview dua kit RC yang memiliki skala sama 1:12, tetapi untuk wheelbase-nya ini berbeda. Sama saya akan spill total harga berapa sih kalau mau upgrade kedua kit ini. Tapi upgrade-nya nggak full upgrade ya, upgrade versi BPJS alias versi irit lah, pelajar. Sekalian kita review apa aja yang udah saya ganti. Oke guys, check this out. Nah, yang pertama kita review dari yang MN86K, ini basicnya versi kit, jadi nggak RTR. Ini skalanya 1:12, tapi punya wheelbase nya itu kalau nggak salah 235 atau 240 mili. Jadi dari jarak sumbu roda ke roda belakang itu ini 240 mili alias kalau nggak salah 240 mili, ini tuh 24 cm. Yang udah saya robah ini kita lihat tuh dari bodinya ya. Nah, untuk body paling saya nambahin roof lamp. Gak fokus lagi. Nah, roof lamp ini tuh harganya 90.000. Terus sling baja ini penahan ranting, kalau ini nggak beli saya manfaatin bekas kabel gas motor, saya bikin ininya pakai tali benang kasur, ininya bekas gantungan saya rakit. Terus ini pakai plastik steel buat tutup ininya nih, plastik steel, kesininya dibaut bekas ini. Kalau body sih nggak ada, paling dicoak karena saya kan pakai winch. Terus si bempernya pakai yang 1/10, nggak tahu kenapa. Jadi kalau orang lain sih nyowak bodinya nggak sampai kayak gini, cuman kalau yang saya nggak tahu ini dicoak cuman sampai sini, tapi tengahnya nggak masuk karena si winchnya. Jadi ya terpaksa lah dicoak sama tengahnya juga. Untuk belakang ini, untuk spare tire-nya pakai orisinil dari MN, ban MN98. Velgnya pakai velg WPL yang D12 kalau nggak salah. Ini nggak ada lagi yang lain-lain sih. Kalau untuk body paling ini action figurnya pakai yang 1/10. Sebetulnya ini nggak masuk sih, cuman kalau pakai yang 1/12 yang buat MN, buat WPL terlalu kecil. Ini pakai yang 1/10, cuman setengah badan, kakinya dipotong, terus sama action figure binatang ya, yang kayak gitulah, stiker-stiker paling. Mau untuk body bawahnya ini nih, gak terlalu banyak coakan. Kalau bawahnya udah pakai magnet sih, soalnya bautnya pada selek, udah pakai magnet juga. Untuk penempatan baterai ini ke belakang, jadi di penempatannya di sini nih, di bagasi. Nah, untuk bagasi sendiri saya pakai magnet juga. Nah, pakai body post magnet neodymium. Beli magnet neodymium satunya, yang kalau yang kotak kayak gini 5.000-an satu piecesnya. Berarti saya pakai magnet satu, di sini 2, 3, 4, 5. Kalau yang bulat-bulat kayak gini ini 3.500 dari body. Gak ada lagi, paling segitu. Kita lihat kitnya bentar. Kalau dari kitnya yang udah saya robah, pertama beli itu ISC sama transmitter TXRX, transmitter sama receiver. Saya ISC nya sekarang pakai yang Hobbywing 1060. Harganya tuh kalau nggak salah di pasaran sekarang udah murah sih, 230 sampai 250. Untuk transmitternya saya pakai Dambo RC yang sudah plus giro. Ini kebetulan dapatnya receivernya udah plus giro 6 channel. Harganya 400.000 sampai 430.000. Gimana sellernya sih yang ngejualnya.
motor saya ganti pakai yang 540 dari Austar 540 35T. Motor ini harganya 175.000, terus adaptor ininya 50 sampai 70.000 kalau beli di online shop Indonesia. Kopel satu set jadi 3 pieces, yang dari gearbox ke transfer case, dari transfer case ke kardan. Kopel itu harganya 120.000 atau 130.000. Ini tuh 3. Terus shock breaker, di keterangannya sih kalau shock breaker kayak gini tuh shock oil filled. Cuman nggak tahu juga sih ya, kalau pas saya datang itu saya isi oli, ini bocor terus, udah ganti sealnya padahal. Jadi saya ngakalinnya nggak pakai oil ini si shocknya, pakai stemplet, pakai grease. Cuman pas bagian as ini di dalamnya jadi kayak dibikin drop shock, saya pakai spring lagi, cuman spring bekas pulpen, jadi nggak terlalu mantul balik laginya. Jadi kayak yang pakai oli, padahal nggak pakai oli, ini pakai grease dalamnya. Dinamo udah 540. Ini shock harganya 120.000 di online shop yang di dalam negeri ya, bukan yang di Cina. Kalau di Cina ini murah 90.000 saya lihat. Cuman ya resikonya kalau di Cina tuh lama. Saya robah, winch harga 100 ribuan, 150.000, 175 ini. 175 sama ongkir 178.000 waktu saya beli itu. 178.000 buat modul winchnya. Nah, modul winchnya pakai ISC 20 ampere. ISC 20 ampere harganya 49.000 sampai 50.000. Nah, di sini ini kan tadinya ada tombol on off-nya nih, saklar on off. Cuman sebelum yang saya rakit pertama tuh saklar on off-nya udah saya paten, jadi disambungin gitu, diparalelin. Jadi ketika ISC utama nyala, modul winch juga nyala. Jadi ngambil powernya tuh ke receiver langsung. Cuman enak kayak gitu, simple. Jadi ISC utama nyala, modul winch juga nyala langsung. Cuman untuk torsi si motor winchnya, kalau menurut saya sih kurang. Jadi kurang torsi, si motornya kurang power. Jadi saya robah lagi. Untuk jalur powernya saya nggak ngambil dari receiver, karena kasihan juga si ISC bawaannya. Kalau misalkan kita ngambil langsung ke power receiver, kasihan si ISC bawaannya, karena kalau kita nge-winch ini lebih pasti bakalan sedikit panas. Kerjanya lebih lah si ISC ini, karena menggerakin winch juga, belum servo, belum dinamo yang lain-lain. Jadi saya ngambil powernya tuh ke baterai langsung dari jadi kalau misalkan pengen bikin modul winch dari ISC 20 ampere, gak usah diapa-apain lah, tinggal cabut kabel merah yang dari kabel 3, kabel kan ini ada 3 nih yang ke receiver, tinggal cabut kabel merahnya, langsung yang dari baterai sambungin aja langsung ke baterai ke sini. Cuman pasti nanti on off-nya dari yang on off, yang saklar on off bawaan si ISC 20 ampere nya. Cuman kan yang saya ini udah nggak ada, jadi saya bikin pemutus arus, bikin fuse di sini. Jadi ketika dicolok baterai kan ini kalau nggak pakai fuse pasti nyala. Nah, makanya saya pakai pemutus arus di sini. Jadi kalau ketika nge-winch baru di on, kalau nggak nge-winch bisa dimatiin, jadi irit juga ke baterai. Kalau masalah baterai saya pasti pakai baterai 18650 yang baterai laptop itu, bekas laptop, rakit sendiri juga. Winch udah ya, modul winchnya ISC 20 ampere udah. Cuman kalau misalkan mau pakai modul winch ISC 20 ampere gini, paling kita pakai baterainya bisa cuman bisa pakai yang 2S, karena kan ini disambung, diparalelin ke jalur baterai ISC utama. Kalau yang ISC utamanya pasti bisa pakai 3S.
pakai 3S karena kan ini 60 ampere, tapi kalau yang 20 ampere kayaknya bakalan kebakar sih, bakalan nggak kuat. Dari motor udah. Untuk gearbox, gear dan yang lainnya ini masih standar bawaan pabrik, dalamnya masih plastik. Cuman kalau pinion gearnya udah pakai yang bawaan, saya pakai yang bawaan dari adaptornya udah dikasih. Cuman saya mau coba pakai yang 14T bawaan motor 390. Cuman harus si lubang apa, si lubang shaftnya harus dirobah dulu biar bisa masuk ke as si dinamo 540, karena kan lubang asnya beda kalau yang bawaan dari dinamo 390. SC modul winch udah. Oh, sama ini link rod. Nah, link rod udah pakai yang metal, harganya 140.000 atau 130.000. Sama link setirnya juga, link setirnya juga udah metal, bukan metal sih, aluminium CNC. Sama ini satu paket sama link rod sama link setir. Servo, saya pakai servo besar. Servo besar pakai yang murah, pakai MG 995R, harganya 49.000 50.000. Sama ini nih, servo mountnya saya pakai yang 3D print, harganya 50.000. Buat yang MN86K nanti saya tulis di pinggir sini total ngerakit yang MN86K habis berapa ya. Oh iya, yang MN86K udah di review tadi, habis budgetnya berapa. Ada yang ketinggalan. Untuk kitnya sendiri dulu saya beli itu 499.000. Ini saya beli kit yang versi kit yang bukan RTR. Sama ini bumper itu saya beli 64.000, cuman belinya saya di Cina. Ini tuh sedikit lama jadi nyampe ke sininya. Nah, sekarang kita review yang MN98 versi RTR. Harga kitnya sendiri dulu saya beli itu 540.000. Kapan ya, setahun yang lalu kalau saya beli ini, setahun lebih lah. Kalau yang ini baru 9 bulanan, nggak tahu 10 bulan nih. Kalau yang ini saya upgrade apa aja, kita lihat guys. Check this out. Pertama dari bodinya dulu. Nah, untuk body sendiri, wah kalau yang ini mah udah rusak lah, udah banyak coakannya guys. Udah banyak coakannya, udah kemana-mana ini mah. Pertama saya beli ini nih, roof lamp LED bar ini 90.000. Cuman ini yang 12 lampu. Kalau yang tadi yang MN86 itu 9 kalau salah, cuman gede-gede. Kalau ini kecil-kecil 12 lampu. Terus kalau string baja ini tetap saya memanfaatkan kabel gas motor. Ini pakai heat shrink. Terus ini buat pakai penitik buat ini apa, benang pancing. Pakai penitik benang pancing. Saya kaitin ke roof racknya. Kalau box kayak gini, ini nggak beli sih. Kalau box kayak ini box mainan anak saya, cuman saya cat, saya pasang stiker. Terus ini alat pemadam api lah, ini tuh 20.000. Sama jerigen bensin ini 25.000 kalau saya aku beli. Ban masih yang orisinil, spare tire-nya. Lampu, ini mah bodinya juga udah coakannya banyak, mana belecetan gak rapi lagi. Lampu-lampu beli yang biasa. Lampu tuh beli berapa, 22.000 ini satu set sama yang belakang. Banyak coakannya. Modul lampu itu yang 30.000 yang biasa, enggak yang realistik. Untuk figurnya ini 60.000 buat yang 1/12. Kalau yang ini agak mahal, figurnya 120.000, kecil juga anjir. Ternyata terlalu kecil. 120.000.
Kalau dari segi body sih nggak ada yang aneh-aneh lagi, paling itu doang. Paling ya minusnya banyak coakannya nggak rapi. Sama si body juga udah pakai, jadi tadinya sih pengen ngikutin yang MN99, jadi ini tuh dibaut ke sasisnya, ke rangkanya depan belakang. Soalnya kalau dulu pakai magnet, cuman ketika kelontang lepas terus, nggak presisi kayaknya, makanya nggak ditambah strap sama saya sih. Jadi ya saya patenin lah, yang bekas magnetnya saya paten di sini pakai plastik steel sama lem Korea, dibaut juga. Nah ini nanti nempel ke sasis. Untuk body itu. Sekarang untuk kitnya guys. Nah ini kitnya nih. Buat kitnya yang pertama saya robah ISC biasa, ISC sama TXRX nya, transmitter dan receiver. Buat ISC nya saya pakai Surpass 60 ampere. Kalau TXRX nya, kalau receivernya, kalau remote-nya receivernya penerima sinyalnya pakai yang 4 channel, cuman nggak ada mereknya. Nah ini transmitternya yang kayak gini modelannya. Kalau buat saya sih ini lumayan, karena ini kan kitnya sekarang dipakai sama anak saya. Lumayan lah, harga 200.000. Ini tuh dulu tuh beli 180, nggak 200. Tapi kalau ada uang lebih, mendingan beli Dambo sekalian, lebih responsif, lebih enak. Kalau jaraknya sih ini juga sama, diklaimnya 400 meter sama kayak Dambo, cuman buat throttle-nya ini kurang enak, keras tuh, beda sama Dambo RC. Steeringnya juga keras tuh, kurang responsif juga sih sebenarnya kalau ini. Cuman ya berhubung dulu udah beli ini buat yang kit MN98, jadi ya nggak apa-apa lah, lumayan masih bisa dipakai. ISC saya ini yang Surpass Hobby 60 ampere 178.000, TXRX nya 200 ribuan, 180.000 kalau nggak salah. Bumper depan ini tuh ada yang sambungannya ke atas, cuman saya cabut. Bumper depan 150.000 ini kalau nggak salah. Bahannya alloy, kayak bahan aluminium gitu, CNC juga sih. Buat ini nih, sambungan sasis ini karena kan saya pakai servo besar juga. Servo besarnya ini pakai MG 996R biasa yang 50 ribuan, yang diklaim torsinya tuh 12 kilo, harganya 50.000. Ini yang dari 3D print, ini yang penyangga sasis ini, yang sekalian sama servo mount ini, harganya 55.000. Servo armnya saya pakai yang merah ini, yang metal juga, harganya 18.000 kalau salah. ISC, TXRX, servo, sambungan sasis ini sama servo mountnya udah sepaket 55.000 udah. Bumper. Nah untuk motornya saya pakai motor orsinil bawaan MN86K yang RS 390. Ini tuh berapa T ya, 25 T kalau nggak salah. Ini yang 25 T, yang hitam bukan yang merah. Kalau yang merah 27 T kalau nggak salah. Kalau yang ini 25 T. Kalau misalkan beli nih dinamo kayak gitu 180.000 atau 150.000, pakai ini tuh enak, torsinya besar, speed juga dapat, torsi dapat. Kalau yang MN86K ini, karena saya kan pakai jumlah T nya gede 35 T, jadi torsinya yang besar. Yang ini torsinya besar tapi untuk speednya nggak terlalu, speednya pelan, cuman torsi gede buat nanjak-nanjak enak. Tapi kalau yang ini dipasang di kit sini di gearbox dual speed, torsi dapat, speed juga dapat, cuman berisik. Padahal posisi gearnya tuh udah presisi lah, udah pas, udah saya lihat nggak terlalu rempet, nggak terlalu renggang, tapi berisik. Tapi normal, jalan biasa, gear low gear sama high gearnya enak. Jadi di mode high gear juga torsinya masih dapat, bisa buat nanjak-nanjak, bisa buat crawling. Ini gearbox dual speednya 125.000, dalamnya juga masih plastik, belum saya ganti.
udah setahun lebih awet, nggak ada rusak, nggak ada apa, tahan banting ini gearbox. Padahal yang pakai anak saya kan jorok gitu, kalau anak-anak digeber-geber, disiksa, di gimana juga masih kuat ini, meskipun gear dalamnya masih plastik. Belum saya ganti yang metal, pakai plastik aja udah berisik, pakai dinamo besar kayak gini 390, apalagi kalau pakai yang metal pasti makin berisik. Modul lampu yang 22.000, 25.000 modul lampu tadi udah 22.000. ISC udah. Side plate-nya ini, side plate-nya 65.000 yang metal kalau ini. Nah, ini shock breaker-nya nih. Ini tuh shock breaker oil. Tulisannya sih oil ya di klaimnya. Harganya tuh 125.000 kalau yang ini. Kecil juga 125.000. Kalau yang ini pakai oil, saya isi oil jadi gak enak. Cuman si pernya saya potong. Soalnya kalau per bawaannya tuh kan ini keras. Kalau saya pakai per yang bawaan MN98-nya terlalu soft, terlalu empuk. Jadi saya potong sedikit. Buat travel juga kurang sih kalau misalkan pengen pakai shock kayak gini. Ada sih yang khusus buat MN8 MN90, MN98, tapi non oil filled, yang jarak yang panjangnya berapa mili ya? Kalau ini tuh kalau nggak salah 60 mili yang saya ini. Ada itu lebih enak, travelnya juga lebih besar. Kalau ini travelnya nggak, pendek sih, nggak terlalu, nggak ada travelnya tuh pendek. Cuman karena oil jadi lebih stabil sih mobil, karena kan speed juga ini lumayan kenceng. Gearbox udah, side plate udah. Nah, bawahannya nih, gardan depan belakang, depan belakang udah yang metal satu set. Harganya tuh 275.000 dulu tuh sekalian beli sama kitnya. Gear belum ganti sampai sekarang. Saya buka juga masih awet. Kenapa bisa awet? Ya kalau pengen awet kayak gitu kita harus bisa nyeting si gear gardannya ini. Kayak ini kan tuh nggak oblak gitu. Dilihat juga kerenggangannya, jangan terlalu padat, jangan terlalu renggang juga. Jadi harus pas, harus ada sedikit spelang lah kalau di motor tuh, jadi nggak terlalu rempet. Jadi si gear dalamnya juga awet. Soalnya kalau misalkan tetap, emang gearnya baja ini dalam, tapi kalau setting gearnya kurang pas, pasti rontok juga. Sama keputaran roda juga nggak akan lancar. Ini udah 1 tahun lebih, gardan awet, nggak ada kendala. Harganya 275. Kopel satu set 60.000 yang metal. Link rod paket sama link base nya 185.000 kalau nggak salah. 185.000 termasuk sama link setir ya. Tuh udah, gardan udah. Oh ini bannya saya pakai velg MN86K, orisinil MN86K. Harganya tuh saya beli di Cina 86.000 satu set. 86.000 beli di Cina. Kalau heatstring kayak gini enggak sih, ini udah bawaan dari si Dinamo 390. Sama adaptor hexnya ini yang 5 mili ke 12 mili. Karena kan si roda MN86 12 mili si hexnya. Ini adaptor hexnya 55.000 kalau nggak salah. 4 biji yang kuningan yang panjang kayak gini. Body udah, elektrikal udah. Paling itu aja sih kalau buat yang MN98. Remote udah. Buat baterai sama, saya masih pakai yang 18650 yang bekas laptop. Baterainya juga saya ngerakit sih. Ya kalau yang ini saya ngerakit 3S. Kalau yang ini saya pakai buat MN yang 98.
Soalnya kalau ini dipakai di yang MN86 takutnya si modul winchnya jebol, karena kan 20 ampere modul winchnya, langsung nyolok ke baterai. Paling yang ini pakai yang 2S, tapi yang ini 2S tapi 4 baterai, 2S 2P 2 seri 2 paralel. mAh nya nambah, tapi voltasenya tetap ini 7,4 volt tapi 4 sel. Ngerakit juga banyak sih di YouTube juga, saya juga ngikutin di YouTube cara ngerakitnya gimana, gampang, bisa dilihat di YouTube. Siapa ya waktu itu saya lihat, carilah, bisa cara ngerakit baterai 2S 2P. Kalau ini sih beli saya, ini juga dipakai di si MN86, ini 2S, tokonya Mobilio RC semua. Saya kit dari yang pertama ini yang MN98 sama yang MN86 belinya di Mobilio RC. Cuman kalau pretelannya sebagian di Mobilio RC, sebagian juga di Flyboy RC Hobbies yang di Bandung, karena kan rumah saya juga di Kabupaten Bandung, ada Flyboy RC Hobbies, sama di Cuan RC kalau di Bandung. Sama Sri Gading Hobbies saya baru beli winch dari Sri Gading Hobbies. Paling itu aja sih upgrade buat yang MN98 sama yang MN86 Kak. Nanti harganya saya cantumin di pinggir sini ya, total harga yang habis harganya berapa. Oke guys, sekian review dan spill harga upgrade RC MN86 dan MN98 kelas pelajar lah, nggak terlalu kelas sultan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam satu remote.